Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Tiastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adapun maksud dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran atau disingkat RISPK, yaitu dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran di kabupaten kota melalui analisis resiko kebakaran. RISPK bertujuan untuk mewujudkan kesiapan, kesiagaan, dan keberdayaan masyarakat, baik pengelola bangunan serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya. RISPK disusun oleh Bupati untuk kabupaten dan wali kota untuk kota atas dasar rekomendasi teknis dari instansi pemadam kebakaran. RISPK disusun untuk menindaklanjuti RT/RW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya. RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan provinsi, kabupaten maupun kota, serta rencana prasarana dan sarana kabupaten kota lainnya. RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan. RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten kota lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya operasional dan pemeliharaan. Disinilah fungsinya bidang damkar pada Satpol PP, di mana melaksanakan rapat teknis dengan memfasilitasi kabupaten kota, khususnya bidang damkar, tentang penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran kabupaten kota. Rencana induk sistem proteksi kebakaran kabupaten kota adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan. RISPK di kabupaten kota meliputi ketentuan mengenai rencana sistem pencegahan kebakaran dan rencana sistem penanggulangan kebakaran. RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan pencegahan kebakaran, pemberdayaan peran masyarakat, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan jiwa dan harta benda. Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi A. Kriteria penyusunan RISPK, B. Penetapan sasaran, C. Identifikasi masalah, D. Kedudukan dokumen RISPK, dan E. Keluaran dokumen RISPK. Jadi ada 5 kriteria yang sekurang-kurangnya harus dilaksanakan. Adapun proses penyusunan RISPK itu mencakup 9 langkah. Langkah pertama adalah komitmen pemerintah daerah. Di sini adanya nota kesepakatan dan komitmen antara pemerintah, kabupaten, dan pemangku kepentingan yang menjadi dasar persetujuan untuk dilangsungkannya kegiatan penyusunan RISPK. Komitmen tersebut termasuk bagian dari rencana strategi Renstra pemerintah daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Langkah kedua yaitu pelibatan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini meliputi antara lain instansi terkait dari pemerintah pusat, instansi terkait dari pemerintah daerah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, unsur perguruan tinggi,
para pakar proteksi kebakaran, dan tokoh masyarakat. Langkah ketiga yaitu menetapkan peta dasar. Penetapan peta dasar sekurang-kurangnya menggunakan peta dasar yang bersumber pada RT/RW dengan data-data antara lain sistem jaringan jalan raya, 2 sumber air, sumber air, ketiga tapak bangunan, keempat pelabuhan baik udara dan laut, 5 sentra ekonomi, 6 yaitu kota industri dan kota lainnya, 7 lingkungan, 8 hutan, dan 9 spot banjir, 10 lokasi pos kebakaran, 11 lokasi hidran, 12 tangki timbun bahan bakar, pembangkit listrik, dan lain-lain. 13 wilayah manajemen kebakaran. Peta dasar yang digunakan harus sesuai dengan tipologi kabupaten kota sebagai berikut. Kabupaten kota dengan kondisi khusus antara lain peta berskala 1:5.000, termasuk pertambangan, pengeboran minyak dan gas, kilang minyak, industri kimia, tangki, timbun, BBM dan gas, gudang mesiu dan bahan peledak, PLTN. Yaitu langkah keempat, yaitu penaksiran resiko kebakaran dan penempatan pos kebakaran mengacu pada keputusan Menteri PU nomor 11 KPTS garing 2000 dan atau perubahannya. Kemudian langkah kelima itu kajian dan analisis IPK. Kajian ini dibutuhkan dengan cara pertama mengumpulkan data dan informasi instansi pemadam kebakaran. Kedua, membuat daftar kebutuhan IPK sesuai dengan peta risiko kebakaran. Kemudian langkah keenam, analisis peraturan. Ya, di sini kita melakukan identifikasi dan analisis terhadap NSPM, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kabupaten kota yang digunakan sebagai acuan kebijakan. Identifikasi dan analisis terhadap implementasi NSPM dilihat dari aspek teknis administratif, teknis teknologis, serta dihubungkan dengan waktu pemberlakuannya. Langkah ketujuh, pembiayaan dan penyusunan usulan biaya. Di sini pertama kita melakukan penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan untuk implementasi pada seluruh kegiatan rencana induk sistem proteksi kebakaran dalam jangka waktu 10 tahunan yang tercakup dalam RPJM daerah dan rencana program tahunan sesuai tahapan yang diusulkan, termasuk biaya operasi dan pemeliharaan, penyusunan rencana tentang sumber-sumber pembiayaan. Kemudian kedua, mengidentifikasi besaran biaya dan sumber-sumber pembiayaan dari para pihak yang terkait, antara lain pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, dan swasta. Langkah ke-8 adalah pengesahan RISPK, dokumen RISPK yang telah dibuat kemudian disahkan oleh Bupati dan Wali Kota. Langkah ke-9 yaitu rencana implementasi RISPK. Tahapan pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan pelaksanaan yang berupa pembuatan jadwal kegiatan, yaitu seperti pertama menentukan waktu pembuatan studi kelayakan, kedua menentukan waktu pembuatan rencana teknik, ketiga menentukan waktu pelaksanaan pembangunan fisik, 4 menentukan waktu di mana dimulainya kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan kelima membuat mekanisme kegiatan pemantauan dan kajian periodik pelaksanaan rencana induk sistem proteksi kebakaran. Semoga kabupaten kota yang telah kami fasilitasi segera menindaklanjuti tentang penyusunan RISPK di masing-masing daerahnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila.